Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Ayu Hairunisa. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai sholat sunnah. Teman-teman, pernah nggak sih kita merasa bahwasannya sholat wajib kita masih belum maksimal? Atau mungkin kita ingin lebih dekat kepada Allah, tapi bingung harus mulai dari mana? Nah, salah satu cara terbaik yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah. Ibadah ini memang tidak wajib, namun disitulah letak keistimewaannya. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, tapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Bahkan, sholat sunnah bisa menjadi penyempurna jika ada kekurangan dalam sholat wajib kita. Sholat sunnah itu seperti bonus pahala yang Allah siapkan untuk kita. Beberapa keutamaannya diantaranya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menambah pahala, menutupi kekurangan dalam sholat wajib, dan membuat hari lebih tenang. Jadi, walaupun tidak wajib dikerjakan, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Dan sholat sunnah itu bukan hanya sekedar sholat tambahan saja, namun sholat sunnah juga berperan penting dalam ibadah kita. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amalan yang paling pertama yang akan dihisab pada hari kiamat yaitu sholat. Dan jika sholat itu sempurna, maka akan ditulis sempurna. Sedangkan jika ada kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah kekurangan sholat wajibnya dengan sholat sunnah tersebut. Sholat sunnah memiliki berbagai macam jenis sholat, dan yang akan saya bahas kali ini yang pertama, ada sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Sholat sunnah rawatib dapat dilakukan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum dan sesudah maghrib, dan 2 rakaat sebelum dan sesudah isya. Yang kedua ada sholat tahajud. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari, laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Yang ketiga, ada sholat duha. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap persendian manusia wajib bersedekah, dan itu bisa diganti dengan sholat duha. Yang keempat, ada sholat istikharah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengajarkan sholat istikharahlah ketika seseorang bingung dalam menentukan pilihan. Nah, mungkin itu saja macam-macam sholat sunnah yang dapat saya jelaskan. Kemudian, untuk tata cara sholat sunnah itu hampir sama dengan melaksanakan sholat wajib. Nah, saya punya tips untuk konsisten dalam melaksanakan sholat sunnah. Kita bisa melakukan 2 rakaat sebelum subuh atau juga 2 rakaat pada saat waktu duha. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Perlu diingat juga bahwasannya sholat sunnah bukan sekadar ibadah tambahan saja, tapi itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Kalau sholat wajib adalah kewajiban, maka sholat sunnah adalah kerinduan. Yuk mulai dari yang kecil tapi beristiqomah. Sebagai kesimpulan, sholat sunnah adalah ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan dalam Islam meskipun tidak wajib. Kehadirannya bukan sekedar pelengkap, tetapi memiliki peran penting sebagai penyempurna kekurangan dalam sholat wajib kita, dan sebagai jalan untuk mendekatkan diri dan meraih cinta Allah SWT. Berbagai jenis sholat sunnah seperti tahajud, duha, rawatib, dan yang lainnya menunjukkan bahwa dalam setiap waktu dan kondisi, seorang muslim selalu memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah.
serta mendekatkan diri kepada Allah. Tata caranya pun tidak jauh berbeda dengan sholat wajib, sehingga mudah untuk diamalkan. Dengan memahami keutamaan dan dalilnya, kita dapat menyadari bahwasannya sholat sunnah adalah bentuk dari kesungguhan dan kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Oleh karena itu, membiasakanlah diri untuk melaksanakan sholat sunnah secara konsisten meskipun sedikit, karena hal itu merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.